Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurmiati M. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam MTS kelas 1 dengan judul materi Dakwah Nabi Muhammad di Mekah, rahmat bagi alam semesta. Adapun elemen capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis misi dari dakwah Nabi Muhammad, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Siswa mampu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu 1. Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Dakwah Nabi Muhammad adalah awal mula Islam dan memiliki latar belakang sejarah yang sangat penting. Untuk memahami pentingnya dakwah ini, mari kita tinjau beberapa poin latar belakangnya. Yang pertama, keadaan pra-Islam. Sebelum munculnya Islam, kawasan Arab, terutama Mekah, dihuni oleh berbagai suku dan kabilah yang berperang dan bersaing satu sama lain. Masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan praktik-praktik jahiliyah, termasuk penyembahan berhala, praktik perbudakan, ketidaksetaraan gender, dan konflik yang konstan antar suku. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau menjadi yatim piatu pada usia muda dan tumbuh sebagai pedagang yang dihormati. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril yang menandai awal misi kenabiannya. Yang ketiga, pentingnya dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad adalah langkah awal dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Arab dan dunia. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan pesan tauhid, keadilan, kejujuran, dan moral yang baik kepada umat manusia. Dan melalui dakwah itu, Nabi Muhammad membawa perubahan besar dalam cara berpikir dan berperilaku masyarakat Arab, membawa mereka dari kegelapan jahiliyah ke cahaya Islam. Yang keempat, perlawanan dan tantangan. Dakwah Nabi Muhammad dihadapi dengan perlawanan sengit dari penguasa Quraisy dan kelompok-kelompok lain yang takut akan perubahan sosial dan kekuasaan yang dibawa oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi penindasan, pengucilan, dan bahkan kekerasan fisik. Yang kelima, pembentukan komunitas Muslim. Meskipun tantangan besar, dakwah Nabi Muhammad berhasil membentuk komunitas Muslim yang solid di Mekah dan kemudian di Madinah. Komunitas ini dikenal dengan nilai-nilai seperti persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, persamaan, dan cinta sesama manusia. Yang keenam, penyebaran ajaran Islam. Setelah beberapa tahun dakwah di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya akhirnya bisa menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh Arab dan kemudian ke dunia. Ajaran Islam membawa perubahan sosial,
budaya, dan moral yang signifikan serta menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban. Yang ketujuh, awal mula era Islam. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah awal dari era Islam yang membentuk dasar bagi peradaban Muslim yang berkembang selama berabad-abad. Adapun pentingnya dakwah Nabi Muhammad sebagai awal mula Islam terletak pada peran sentralnya dalam mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan moral yang baik. Dakwah ini menjadi landasan bagi Islam sebagai agama dan peradaban yang berkembang pesat. Sahabat SKI, kita masuk pada poin berikutnya. Pada poin ini, kita akan menjelaskan kehidupan awal Nabi Muhammad di Mekah sebelum menerima wahyu. Ini memberikan konteks penting tentang siapa beliau dan mengapa dakwahnya begitu berpengaruh. Yang pertama, latar belakang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, sebuah kota yang terletak di jantung wilayah Arab. Dia berasal dari suku Quraisy, suku yang dihormati di kota Mekah. Yang kedua, kehidupan awal dan julukan. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, dan Al-Sadiq, orang yang jujur, bahkan sebelum menerima wahyu. Dia tumbuh sebagai seorang pedagang yang dihormati dan dijuluki Al-Amin karena kejujuran dan kepercayaannya. Ketiga, pernikahan dan keluarga. Nabi Muhammad menikahi Khadijah, seorang pedagang yang kaya dan sangat menghormatinya. Pernikahan ini membuktikan sifatnya yang berkepribadian baik. Mereka memiliki 4 putri dan 2 putra. Yang keempat, kepedulian sosial. Meskipun hidup dalam masyarakat yang dipenuhi dengan ketidaksetaraan sosial dan praktik jahiliyah, Nabi Muhammad sering mengecam perbuatan yang tidak adil. Dia sering membela orang-orang lemah dan teraniaya. Yang kelima, rasa hampa spiritual. Nabi Muhammad merasa hampa spiritual dan merenungkan kehidupan dan keadilan dalam masyarakat di sekitarnya. Dalam momen-momen ini, dia suka pergi ke Gua Hira untuk bermeditasi. Dan yang keenam, kepribadian dan sifat beliau. Beliau dikenal sebagai orang yang bijaksana, pemurah, dan penuh kepedulian terhadap sesama manusia sebelum menerima wahyu. Sifat-sifat ini menjadi dasar penting dalam dakwah dalam kepemimpinannya nanti. Untuk poin berikutnya, kita akan mendalami periode awal dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan secara rahasia, yaitu saat beliau mulai menyampaikan pesan-pesan Islam kepada keluarga dan teman-temannya. Ini adalah tahap awal penting dalam penyebaran Islam dan menunjukkan komitmen beliau terhadap pesan-pesan agama yang baru. Latar belakang dakwah rahasia, yaitu setelah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira, Nabi Muhammad merasa panggilan untuk menyampaikan pesan tauhid kepada orang-orang di sekitarnya.
Berikutnya, namun karena ketakutan, reaksi masyarakat Mekah yang sangat terkait dengan penyembahan berhala, beliau memulai dakwah ini secara rahasia. Berikutnya, dakwah kepada keluarga dekat. Nabi Muhammad pertama-tama menyampaikan pesan-pesan Islam kepada keluarganya sendiri, termasuk istrinya Khadijah yang menjadi salah satu pengikut pertama beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin memastikan orang-orang terdekatnya memahami dan menerima ajaran baru ini. Pertemuan rahasia dengan teman-teman. Nabi Muhammad juga mendekati beberapa teman dekatnya seperti Abu Bakar, Ali, dan Sa'id, dan berbagai pesan-pesan Islam secara rahasia. Mereka yang menerima dakwah ini pertama kali menjadi para pengikutnya. Selanjutnya, pentingnya dakwah rahasia. Dakwah rahasia adalah langkah awal untuk membangun inti pengikut yang akan membantu menyebarkan Islam nanti. Ini juga menunjukkan komitmen Nabi Muhammad terhadap pesan-pesan agama yang baru dan kemauannya untuk berkorban demi menyebarkannya. Yang berikutnya, tantangan dan ancaman. Meskipun dilakukan secara rahasia, Nabi Muhammad dan pengikutnya menghadapi ancaman dan penindasan dari orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan pesan Islam. Inilah awal dari perjuangan dan ketabahan yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab. Dan yang terakhir, makna bagi peserta didik. Pesan ini mengajarkan peserta didik tentang pentingnya komitmen terhadap nilai yang benar, bahkan dalam menghadapi tantangan besar. Ini juga menunjukkan pentingnya membangun komunitas yang mendukung dalam mengerjakan tujuan mulia. Sahabat SKI, pada poin ini kita akan menjelaskan pesan-pesan inti dalam dakwah Nabi Muhammad selama periode awal di Mekah. Pesan-pesan ini menjadi dasar ajaran Islam dalam memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai inti yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Yang pertama, tauhid atau kepercayaan kepada satu Tuhan. Nabi Muhammad mendeklarasikan tauhid, keyakinan kepada satu Allah, sebagai ajaran inti Islam. Pesan ini menekankan pentingnya menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan tanpa menyembah berhala atau Tuhan-Tuhan lain. Yang kedua, keadilan dan kebenaran. Nabi Muhammad mendorong keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Beliau menekankan perlakuan adil terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang. Yang ketiga, moralitas dan kejujuran. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya moralitas dan kejujuran dalam segala tindakan. Pesan ini mencakup larangan atas perilaku yang tidak baik seperti penipuan, kekerasan, dan penganiayaan. Yang keempat, belas kasih dan kepedulian. Nabi Muhammad menekankan belas kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Pesan ini mencakup mendukung orang-orang yang lemah, anak yatim, dan orang miskin. Dan yang kelima,
kesetaraan dan persaudaraan. Nabi Muhammad merayakan kesetaraan antar individu tanpa memandang suku, etnis, atau status sosial. Konsep ukhuwah atau persaudaraan menjadi penting dalam membentuk masyarakat Muslim yang bersatu. Yang keenam, perdamaian dan toleransi. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya perdamaian dan toleransi dalam hubungan antar individu dan antar komunitas. Beliau mencoba membangun hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dan yang ketujuh, makna bagi peserta didik. Pesan-pesan dakwah Nabi Muhammad memberikan peserta didik landasan moral dan etika yang kuat. Ini mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, belas kasih, dan perdamaian sebagai dasar bagi kehidupan mereka. Baik, untuk poin yang terakhir dalam pembahasan materi kita kali ini, yaitu menjelaskan konsep ukhuwah atau persaudaraan dan kerukunan yang merupakan inti dari dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ini adalah nilai-nilai kunci yang diterapkan dalam membentuk masyarakat Muslim yang bersatu dan harmonis. Yang pertama, konsep ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah adalah konsep persaudaraan yang ditekankan oleh Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Ini mencakup ide bahwa semua Muslim adalah satu keluarga besar yang saling mendukung, merawat, dan melindungi satu sama lain. Yang kedua, tindakan persaudaraan. Nabi Muhammad mendorong para pengikutnya untuk berperilaku sebagai saudara dan saudari sesama Muslim. Mereka harus memperlakukan sesama dengan kasih, sayang, dan peduli sama seperti saudara kandung. Yang ketiga, kesetaraan. Konsep ukhuwah juga mencakup kesetaraan di antara individu tanpa memandang suku, etnis, atau status sosial. Semua Muslim dianggap setara dalam pandangan Allah. Yang keempat, persaudaraan dalam praktek. Para pengikut Nabi Muhammad mengadopsi ukhuwah dalam praktek sehari-hari. Mereka mendukung satu sama lain dalam situasi suka dan duka, seperti dalam kebutuhan ekonomi atau dalam konflik. Nomor 5, kerukunan dalam masyarakat multikultural. Pesan Nabi Muhammad tentang ukhuwah juga mempromosikan kerukunan dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan etnis. Para pengikut harus hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan kemudian yang keenam, pentingnya kerukunan. Kerukunan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nabi Muhammad berusaha membangun hubungan yang baik dengan non-Muslim dan menekankan perdamaian, toleransi. Dan yang terakhir, makna bagi peserta didik. Konsep ukhuwah dan kerukunan mengajarkan peserta didik tentang pentingnya persaudaraan, kesetaraan, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Ini mendorong mereka untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain.
Demikianlah video media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih sahabat SKI dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.